Pergiwo Pergiwati, seri 93, Siti Sundari. Melihat sikap dari Dewi Pergiwati, Dewi Pergiwo yakin bahwa adik kembarnya itu tidak menyadari apa yang telah diperbuat oleh Cantri Jonoloko terhadapnya. Dewi Pergiwo tidak tahu apakah Cantri Jonoloko kemudian melarikan diri setelah ia tampar atau masih ada di sekitar gubuk itu. Namun ia tidak peduli, jikapun ditinggalkan oleh Cantri itu, ia akan tetap melanjutkan perjalanan. Ia pun telah mendapatkan peta gambar arah perjalanan menuju ke Amarto, beserta tanda-tanda yang ada di sepanjang perjalanan. Namun hatinya sedikit tenang ketika melihat berkelibatnya Cantri Jonoloko di gubuk yang tak jauh dari gubuk yang ia tempati. Hari itu telah terang tanah. Dewi Pergiwati minta izin untuk pergi ke kali kecil yang tak jauh dari tempat itu. Kali yang di sore hari kemarin mereka pergunakan untuk bersih diri secukupnya. Cantri Jonoloko berdebar melihat Dewi Pergiwati pergi seorang diri ke kali. Ia sungguh merasa bersalah terhadap gadis itu. Apakah ia tidak menyadari apa yang telah aku perbuat? Jika ia tahu, pasti tidak akan mau ia pergi sendiri ke kali itu. Batin Cantri Jonoloko. Kesempatan bagus untuk menemui Dewi Pergiwo. Batinnya lagi. Dengan pelan dan berhati-hati, Cantri Jonoloko mendekati Dewi Pergiwo. Nini Dewi, terima kasih atas tamparannya semalam, berkata Cantri Jonoloko ketika sudah dekat dengan Dewi Pergiwo. Oh paman, maafkan saya telah berani menamparmu, sahut Dewi Pergiwo. Sudah seharusnya apa yang Nini lakukan. Semestinya lebih daripada itu. Akulah orang tua yang tak tahu diri. Maafkan saya Nini, berkata Cantri Jonoloko sedikit terbata. Dewi Pergiwo terharu dengan sikap Cantri Jonoloko yang sejak mereka kecil menjadi pemomongnya itu. Ia tahu betul bahwa apa yang diucapkan oleh Cantri itu adalah sebuah kejujuran, bukan basa-basi, apalagi sebuah jebakan tipu daya. Beruntunglah paman, karena Pergiwati tidak menyadari apa yang telah terjadi, sambung Dewi Pergiwo. Oh syukurlah, aku merasa sangat bersalah terhadap anak itu, sahut Cantri Jonoloko. Kemudian katanya, apakah aku harus berterus terang kepada anak itu, Nini? Tidak perlu paman, penyesalan paman sudah cukup, lupakan saja, seakan tidak terjadi apa-apa, jawab Dewi Pergiwo dengan bijak. Aku percaya bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali. Aku pun baru menyadari bahwa cara tidur Pergiwati memang sembarangan. Tetapi sudahlah, lupakan saja, sambung Dewi Pergiwo. Aku pun merasa bersalah kepada Ki Bagawan Sidik Wacono karena telah mengabaikan pesannya. Bahkan jika sumpahku menjadi kenyataan, aku pun tidak menyesal, sahut Cantri Jonoloko. Paman, jangan kau ucapkan itu, tegur Dewi Pergiwo. Oh, maaf Nini, itu hanya sebagai ungkapan betapa menyesalnya aku, sahut Cantri Jonoloko. Sejenak kemudian mereka melihat Dewi Pergiwati berlari-lari kecil sambil berkata, Hei Kang Bo, silakan gantian kalau mau ke kali. Cantri Jonoloko tidak sampai hati untuk menatap wajah Dewi Pergiwati. Ia justru pergi untuk mencari tempat lain untuk bersih diri. Silakan paman, aku memahami perasaan paman, berkata Dewi Pergiwo. Dewi Pergiwati pun telah sampai di gubuk tempat mereka beristirahat. Loh, di mana paman tadi? Aku tadi lihat di sini, bertanya Dewi Pergiwati.
Ia ingin mencari tempat lain untuk berbersih diri, jawab Dewi Pergiwo. Masih jauh kan negeri Amarta itu, Kang Mbok? Menurut ansar-ansar gambar denah dari Bopo, hutan ini adalah hutan perbatasan antara Hastinapura dengan Amarta. Jadi tidak jauh lagi, sahut Dewi Pergiwo. Sementara itu di negeri Hastinapura, para prajurit benar-benar telah menyisir kademangan demi kademangan untuk mengumpulkan para gadis kembar yang cantik dan mirip. Ada 50-an pasang yang telah dibawa ke Kaputren Hastinapura untuk dipilih dan kemudian akan dibawa ke negeri Dwarawati. Bersambung. Penyesalan tidak cukup hanya diucapkan, namun juga diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata.